Sebelumnya kita baru selesai ujian yang paling besar dari Allah, ujian untuk mengalahkan dan mengendalikan hawa nafsu dengan melakukan ibadah puasa selama 1 bulan. Kemudian selesai ujian tersebut, kita juga akan berhadapan dengan ujian lagi di hari raya haji dengan perintah Allah untuk berkurban, dan setiap saat diuji oleh Allah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 20, ayat yang kedua dan yang ketiga. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira cukup mereka mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji oleh Allah? Jawabannya tidak demikian. Allah selalu menguji manusia ini, umat-umat hamba-hambanya selalu diuji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah sungguh telah menguji umat-umat sebelum mereka, sehingga lewat ujian tersebut terbukti di alam nyata ini siapa yang pura-pura beriman dan siapa mereka yang benar-benar beriman. Itulah tujuan dari ujian. Orang yang pura-pura beriman ketika berhadapan dengan ujian Allah terbukti nampak di alam nyata ini dia seorang yang munafik, orang yang pura-pura beriman. Tetapi orang yang benar-benar beriman setiap berhadapan dengan ujian Allah, pasti mereka tuntas melaksanakan menghadapi ujian sebagaimana dituntut oleh Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebenarnya dalam diri manusia selaku makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan, dan Allah berfirman tentang penciptaan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu kami ciptakan sebaik-baik ciptaan. Otak kalian memang betul berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain paling indah dan paling sempurna penciptaan manusia. Tetapi di dalam diri manusia ada bermacam-macam sifat. Kesempurnaan manusia baru dapat diperoleh apabila sifat-sifat yang ada di dalam diri manusia itu mampu dikendalikan, mampu diarahkan, kemudian bisa berjalan sebagaimana dituntut oleh Allah. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, inna lil insani akhlaqan wa awsafan kasiratan walakin tanhasiru misaradud zunub fi arba'ati sifat. Pada manusia itu ada bermacam-macam perangai, ada bermacam-macam sifat. Akan tetapi penyebab maksiat yang ada pada manusia itu ada 4 macam. Cukup 4 macam itu yang menjadi penyebab manusia itu durhaka kepada Allah. Sifat yang pertama yang menjadi penyebab manusia mendurhakai Allah, yang pertama sifat bahimiyatin, sifat kebinatangan yang ada di dalam diri manusia. Sifat kebinatangan tersebut yang seringkali menjerumuskan manusia ke derajat yang paling rendah. Sifat kebinatangan yang dipegang oleh Imam Al-Ghazali. Kita sering melihat ketika mereka keluar kandang, mereka yang tahu cuma cari makan, kemudian minta pasangan udin, kemudian selesai itu semua pulang kandang tidur. Habisnya mana menyorakan anu lebih anu awaknya anu dari yang nakal. Begitulah sifat mereka. Maka apabila sifat kebinatangan itu tidak mampu tanyo basmi di dalam diri kita, maka seringkali kehidupan manusia tidak ada bedanya sebagaimana firman Allah, ulaika kal an'am bal hum adall.
Mereka seperti binatang ternak yang tahu cari makan, beristri, beranak. Tugasnya dengan Allah sebagai fungsi utama diciptakan manusia untuk beribadah, mereka abaikan. Itulah salah satu sifat yang menghancurkan kehidupan manusia, sifat kebinatangan. Maka haji, Dewan Raya Haji Gempuk Yusia binatang sebagai simbol untuk kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan. Maka hanya lampak cipet dan ia binatang yang sama. Tiga dan dia kami landu, maka dia tipu kami landu berkata. Tiga dan dia kami gati, supaya akan dia tipu kami gati. Nafsu kuat, tenaga kurang, hut macam-macam tu. Hut ingin menguasai dunia, tetapi kemampuan hana yang sering kejadian lagi ya, sehingga jitu celaka diri kita sendiri. Ya maka haji kuyusia dia ke sepuluh yang kenyal lepui dayo dia kamu sen haji dawa antara kami ngati yang kami hana ngati padahalnya ke hana je kemasalah ngati untuk menyembelih sifat kebinatangan tafa'ui bukan jauh timpena je betul ya Allah yang kalau dia kami ngati bukan dia tipu kami ngati belum wujud yang kalau dia kami landu baik dayo menghurau yang dia ni kadang-kadang dia dah tahu kerja tak ada hablum dia udahlah jamaah dimuliakan Allah jika kau dah dia lumur nyampe cukup bahaya mai merat nama jalan podro ini tarif yang nandu-andu kau ingat betul jika kau dah dia buku ke abangnya cik bapak yang aku pengubang jadi itulah sifat-sifat kebinatangan dan menghadap beliau puasa juga mendidik diri kita agar terhindar sifat tersebut. Maka orang kala dalam pengalaman dia pernah mata borok belum fikir buat palung jika mengulo karena cara buat cara kebun itu menang demo lagu demo pun mereka mengenal dari anu kemudian mai dom belum sekolah rumah banyak orang gede dia yang kuat pan udah belum kami demo lagu demo kon kuat pa anu demo dom Omam yang benangnya dia lucu de komedi aku dalam berdamo lang awai ni nang wedemo kana nalemo la ini na may dugom le mo raya awai bambu mi dugom raya pagaba ng kuapa long khang tu ko hiblo malam ka be umu lemo yang tadigai dugom le mo awai pagka itu dugom dengan una cara na trat malaw putra damo Jok sira kai julang itu pelaru dan jual yang labu menabu badang. Aku luncok sira dengan perintah buat palu labu tu cuma menabu badang. Lalu dia dalam kawan lemu awal. Banyak tegom itu kamaten majili ada. Rap ini berfikir dengan tu lagi awal dan banyak kai ini ada. Rap ini oh beres cik semalam Duduk luncok ketimpulan rupanya lagi kan di kalangan binatang dia nak pulih hana demogo maka pegaklah si bunda lang si tuang tu dia bulan untuk latihan dah nak pulih hana demogo sebab yang dia kejadian ke mana tak nak pulih kat tengah kan nak pulih kat demogo jadi nampak dia kalau kai itira waya be demogo kagak alhamdulillah selamat semai lemu yang kerja ke bukan salah satu sifat yang dapat menghancurkan kehidupan manusia yang pertama adalah bahimiyatin, sifat kebinatangan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, sifat yang menjadi penyebab durhaka manusia kepada Allah, sabuhiyatin, sifat binatang buas. Wa bidzalika wa bitilkal sifat yadharu fin nasi ad-darbu, terjadinya pemukulan wal qatlu, pembunuhan disebabkan dalam diri manusia itu ada sifat kepuasan. Maka selama sifat tersebut mampu kita singkirkan dalam diri kita, maka udah akan jauh dari sifat-sifat kepuasan. Kekalan TBBO negala bapa antri nama lampu merah kali nak mengubu mendam, padahal sesama-sama Islam, sesama kaum muslimin, tapi Aceh cuma
mah je kehidupan di dayo karakter dayo karakter berde kamu berje te prabe lemu lang jo riang pegat kebedesa jo anu demiki peh timbak ngonnya kabiatannya jadi jo timbak ngon kebedesa jadi karakternya kadang-kadang tipe awai rumubah tapi orang najimlah tapi pegang lingon menoi koh lingon sebot tu mudi jadi tabana ujung pu anak macam maju hana taboh pun hana taban ngadu dah tebe bohoi jam makanya itu kejadian apabila ada sifat kepuasan di dalam diri manusia dan itu adalah penyebab kehancuran menurut Imam Al-Ghazali. Yang kecil pernah naurun tanya Pak Imam Ghazali, wahai Imam Ghazali, nak orang cukup taat tapi perangui cukup bro. Nak orang tu akhlak cukup god tapi katanya hana taat yang baik bekerja untuk jin dia. Mio akhlak cukup beres, mio bantu orang gak nyai tu. Alian kau rimolo raya katanya ngau lain. Nama segi akhlak hablum minan nas cukup beres. Yang baik dayu taat kan. Mio jam tijin maya limongnya yang baik. Yang tentang kau pindah ke rumah daripada roh kubuan raya. Yang tabung model. Jadi dia yang baik Muhammad dua buah model yang urangnya dah yang paling buruk. Yang pertama urang cukup taat tapi akhlak cukup buruk. Yang kedua cuma dia belang dengan tangji itu. Yang kira-kira antara urangnya dengan urang yang akhlak cukup buruk tapi high-tech taat dia. Yang dah yang paling buruk. Jauh le Muhammad yang paling buruk yang kedua yang dimana. Kerja mana jauh kutanya antara dua orang je kerja terlalu kena. Jauh le Muhammad. Orang yang taat tapi akhlak cukup mudra. Boleh jadi berkat taat katanya kebuka pintu kesadaran oleh Allah. Itu menyadari kekurangan katanya selamanya. Sehingga pada akhir di samping katanya taat akhlak biarkan God. Dia orang yang akhlak God tapi kalau itim taat dengan berkat God akhlak boleh jadi kebuka pintu hidayah oleh Allah untuk taat. Jadi katanya bangunlah kedih sambil dalam doa darahkan saling menasihati mengingatkan kadang terbuka pintu hidayah temairon yang sensor kau yo hijau ron faedah yang kecil bukan yang kedua yang paling mudra yang disebut oleh Muhammad tadi yang kecil sifat yang kedua sebagai penyebab hancurnya seseorang dunia akhirat akan merugi apabila ada dalam dirinya sifat kepuasan. Kemudian yang kedua penyebab durhaka seseorang jika ada dalam diri seseorang itu sifat syaitaniatif, sifat syaitan yang bernama lewat takabur. Dan yang kedua antara lain yang menonjol dalam syaitan itu adalah sifat hasad, sifat iri hati dengki. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, la tahasad, janganlah kamu iri hati dengki sesama Islam. Wala tabaghadu, janganlah saling membenci sesama Islam. Janganlah seperti yang digambarkan oleh Rasulullah di akhir zaman Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal bacaan. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Orang yang beriman itu sesama mukminnya adalah bersaudara. Maka nepegahinan wala tahasadu, karena hasad itu, iri hati itu adalah sifat syaitan, sifat syaitaniah yang dimiliki oleh syaitan. Dan cukup le orang kala asal kata nanggo kata sahaji asal kam tumai jabatan go biji ka ada mangai alian teman asal kam kalewat go biji pika ana moh macam cara gidang berdah go. Makanya ke penyebab yang demikian sifat tersebutlah yang dapat menghancurkan kehidupannya. Padahal manusia sudah ditakdirkan nasibnya oleh Allah. Menyukan nasib God tetap ada gura ali. Dan mandung bedayo oh tahu
apa yang ditakdirkan oleh Allah memang untuk kebaikan katanya, karena Allah lah yang lebih tahu dengan ciptaannya. Cuma tanya yang anda dapat pahami, sehingga seringkali jika ketentuan Allah itu tidak sesuai dengan keinginan kita, ya tadi tanya berkaicah dia ju, anda mengaku ada tuang ju. Padahal boleh jadi di balik yang tidak kita inginkan itu tersimpan kebaikan yang luar biasa. Yang ketiga, kesabaran yang paling lefala. Kesabaran ketika pukulan pertama dari cobaan tersebut. Pada saat tenang pun tung kejadian yang anda inginkan, pada saat itu mampukah kita bersabar? Karena bukanlah hadis Nabi, as-sabru inda sadamatil ula. Pada kali pertama, pada saat pertama terjadi musibah, apakah dia mampu dan sabar? Yang sabar yang paling lefala. Mai dia kadang-kadang waktunya hai dan terima. Padahal hikmah di balik ujian Allah karena ayat mundu. Karena dia harus berbaik sangka kepada Allah. Makna berbaik sangka, i'tiqaduka annallaha la yuridu bika illal khaira. Keyakinanmu bahwa Allah tidak bermaksud kepadamu kecuali kebaikan. Itulah makna berbaik sangka. Lagi orang ujung je. Terus ujung gede, lagi pan bekah lu. Itu terapai mencedok badrayan. Dia kai cedok pek-pek ujung ni. Kalau pek-pek yang itu melapo drone you urun teman yang anak tu sakit dan dah cedok kamu tu dan yang lewat sampai ikan punan kupoi pemuda anak ini yang bunga jadi akhirnya drone budak dia wow terus rumah bangun buka kumong kau biraya nyawa pek-pek dia kena berubat balik dia doa ya Allah Nabi berkata keruk-keruk ya Allah kumong yang menang ini yang bunuh kau bunga banyak yang kerja kadang-kadang di balik pemberian Allah nak hikmah yang ada kaji dan yang awal ji kadang benci akhir ji kadang-kadang kagalah maka menancit ujian-ujian yang lain yang Allah berikan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sifat syaitaniyah takabur iri hatinya termasuk dua penyebab yang bisa terusir manusia dari surga Allah. Karena kesombongan iblis diusir dari surga oleh Allah. Karena kedengkiannya lah, karena hanaga akui karena benci kepada kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Adam, maka iblis terusir dari rahmat Allah. Makanya selama mampu kita singkirkan sifat syaitaniyah dalam diri kita, insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Takabur, ciri-ciri orang takabur tidak mengakui kelebihan orang lain dan tidak pernah menyadari kekurangan dirinya. Yang dengan ciri-ciri orang yang takabur dan dipegang dalam hadis la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi darratun minal kibri. Seseorang tidak masuk surga jika ada sifat takabur itu di dalam dirinya, walau seberat biji sawi, seberat aduk. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sifat yang keempat yang menjadi penyebab kehancuran manusia sehingga manusia durhaka kepada Allah, yang keempat sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan. Antara lain sifat ingin dipuji, ingin agar orang lain memujinya, ingin orang lain agar memuliakannya. Itulah sifat-sifat rububiyah yang menjadi penyebab kehancuran. Padahal bila tanya dipuja itu yang doa untuk kehancuran. Bila tanya dicaci itu dihina, itu adalah doa untuk kesuksesan. Tetapi seringkali orang marah kepada orang yang membencinya dan orang senang kepada orang yang memujinya. Dia orang puja cukup kawan. Yang menyokong ron puan orang lain, yang ada puan pilih, dan yang pada pun nalih rokam tagraan, yang orangnya tayang jongko, lupa kau kena puji. Begitulah kira-kira. Padahal syarat kritik hinaan itu adalah doa untuk mencapai kesuksesan. Karenanya kependorong untuk kita terus berbuat untuk yang terbaik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inilah 4 sifat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Semoga menjadi pedoman dan pelajaran di dalam kehidupan beliau agar 4 sifat
yang menjadi penyebab durhaka seseorang tersebut kepada Allah mampu kita basmi, mampu kita kurangi volumenya di dalam diri kita, agar kita semakin hari semakin dekat kepada Allah, dan semakin hari semakin banyak bekal kita untuk kembali menghadap Allah. Adanallahu iyyakum ajmain. Lebih dan kurang lelaki maaf berayudan. Mari hadirin sekalian, gure-gure di Bandung, tunggu simak rukun-rukun kedua Bandung dua baca apa yang kurang sama-sama dengan perbaiki.